Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yos Rosidah. Saya peserta uji kompetensi program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Berikut adalah kartu peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Pagi Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, yuk siap. Mulai. Siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Amin. Tepuk rame. Tepuk rame. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pukul 07.30 atau setengah 8 kita akan belajar tentang apa ya? Tentang hewan ruminansia. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk menumbuhkan jiwa patriotisme kita, yuk kita berdiri semuanya menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk. Siapa yang mau mimpin? Ayo boleh Mbak. Ya, terima kasih Gitba. Silakan duduk kembali. Yang lainnya boleh duduk. Ya, hari ini siapa yang nggak hadir? Alhamdulillah, hadir semua ya. Kegiatan hari ini kita akan melihat video ya. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini dengan melihat video atau menyimak video kalian ya dapat menganalisis organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Kemudian melalui kegiatan berdiskusi, kalian dapat merinci fungsi organ pencernaan pada hewan ruminansia. Dan melalui kegiatan diskusi juga, kalian dapat menyimpulkan proses pencernaan hewan ruminansia. Sebelumnya, Ibu akan membagikan bahan ajar terlebih dahulu. Silakan yang sudah mendapat bahan ajarnya untuk dibaca-baca dulu. Melaksanakan kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tapi di sini kita akan membaca 5 menit cukup ya. Sudah selesai? Setelah kegiatan pembiasaan literasi, nah kita kaitkan. Pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang makanan sehat. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Nah, sebelum kita ke materi, untuk mengukur tes kemampuan awal kalian, nah kalian silakan mengerjakan pretest. Pretest itu adalah tes awal, ya, untuk mengukur kemampuan awal sebelum pembelajaran. Silakan diisi. Jangan lupa dikasih nama. Sudah selesai? Silakan kumpulkan.
tapi disebut hewan ruminansia? Siapa disebut hewan ruminansia? Karena memilih kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Ketika sapi memudah dan menelan rumput semenak penuh yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik bermutasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali makanan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke omasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Pada video tadi kita analisis. Nah, tadi video tentang apa ya? Tentang apa ya? Tentang hewan ruminansia. Ada pertanyaan? Bu, apakah kambing juga termasuk hewan ruminansia? Oke, apakah kambing juga termasuk hewan ruminansia? Ada yang menjawab? Oke, berarti ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, nah kita lihat PowerPoint ya, slide PowerPoint ini. Oke, nah lihat sistem pencernaan hewan ruminansia. Di sini hewan ruminansia. Nah, di sini juga ada media gambar yang sudah ditempelkan ya. Di sini ada gambar hewan ruminansia. Kemudian ada perjalanan makanannya yang seperti tadi dijelaskan oleh video. Nah, kemudian ini prosesnya, proses pencernaannya. Ya. Karena tadi pertanyaannya kambing juga termasuk hewan ruminansia bukan? Kita lihat lagi ya. Oke. Nah, kita cari pengertiannya dulu. Pengertian, contoh dan ciri-ciri hewan ruminansia. Yang A, ini pengertian hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia ini? Adalah hewan pemakan biak yang mana merupakan hewan pemakan tumbuhan atau tumbuhan dengan sifat pencernaan dalam dua langkah. Oke. Jadi hewan ruminansia ini adalah hewan pemakan biak yang mana merupakan hewan pemakan tumbuhan atau disebut apa? Dengan sistem pencernaannya 2 langkah. Nah, contoh hewan ruminansia ada siapa saja nih? Ada siapa di sini ada? Nah, sebagian besar itu adalah hewan ternak. Ada sapi, domba, Kambing, kerbau, kijang, bison, banteng, anoa, rusa, dan jerapah. Nah, untuk kijang, bison, banteng, rusa, anoa, dan jerapah ini bukan hewan ternak, tetapi masih termasuk dalam hewan pemakan biak. Ya. Kemudian ciri-ciri hewan ruminansia, ciri-cirinya apa Ratu? Di dalam perutnya terdapat 4 bilik dan kaki dengan jumlah hanya 2 jari saja. Oke. Kemudian ciri-ciri yang kedua apa Putri? Memiliki gigi jari atas berkurang atau bahkan tidak ada. Oke. Ciri-ciri yang ketiga, Titi, apa Ti? Biasanya makan atau mengunyah rumput secara cepat kemudian meletakkannya kembali dan memakannya kembali. Oke. Ciri yang terakhir apa? Ya. Di dalam perutnya memiliki 4 kompartemen yakni rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Ya, ini adalah ciri dari hewan ruminansia. Iya. Berarti tadi jawabannya apa yang ditanyakan Putri? Apakah kambing itu termasuk hewan ruminansia? Iya. Jawabannya? Iya. Iya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya contoh hewan ruminansia. Kita ke proses pencernaan hewan ruminansia. Lihat perjalanan. Nah, di sini ada ya perjalanan makanan pada
tidak akan terjadi proses pencernaan jika tidak ada makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini ada organ lainnya. Ya, ada apa saja ini? Nah, giginya sapi ini terdiri dari gigi seri dan gigi geraham yang fungsinya untuk memotong dan mengunyah. Kemudian yang kedua ada lidah. Apa fungsinya lidah? Berguna untuk jadi merenggut itu mengambil. Ya, karena sapi tidak punya tangan maka mengambil rumputnya menggunakan lidah. Nah, yang ketiga ada saliva. Saliva ini adalah cairan atau enzim ya khusus yang dihasilkan oleh kelenjar usus sapi. Ya, selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan. Kita juga punya ya kerongkongan, sapi juga punya kerongkongan. Ya. Nah, lihat di media gambar yang dipegang. Ini kerongkongan sapi ya. Nah, yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Ya, ini adalah kerongkongan. Ya, jadi fungsinya itu jalur penghubung. Jalannya dari rongga mulut menuju lambung. Itu fungsi dari kerongkongan. Selanjutnya ada lambung. Nah, lambung sapi atau hewan ruminansia ya. Lihat media gambar yang dipegang. Ya, di sini ada. Nah, lambung di sinilah ya proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulose yang dapat mengurai selulosa. Nah, di sini pencernaan. Yang pertama untuk menampung makanan sementara, kemudian dikeluarkan ke kembali. Nah, di mana? Pertama ada rumen, kemudian retikulum, kemudian dari retikulum makanan masuk ke omasum, dan terakhir ke abomasum. Ya, terakhir pada bagian lambung. Kita lihat lagi bagian-bagian lambung. Nah, ya tadi ada rumen, ini rumen. Nih, ya di media gambar rumen. Rumen ini disebut juga perut besar. Kenapa? Karena di rumen inilah tempat penyimpanan makanan sebelum dipunya kembali. Kemudian selanjutnya ada retikulum. Lihat retikulum nih. Ya, retikulum bisa dilihat juga di bahan ajar dan buku paket. Ya, retikulum kemudian omasum atau perut buku. Dan yang keempat ada abomasum atau perut masam. Nah, disinilah di abomasum inilah ya sebenarnya yang namanya lambung. Ya, gambarnya pun bentuknya seperti lambung manusia ya. Di sini, nah pencernaan gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Nah, itu adalah fungsi dari abomasum. Selanjutnya, ya tadi ya gambarnya. Ya, ada rumen, kemudian ke retikulum, ke omasum dan abomasum. Ya, selanjutnya makanan akan menuju ke usus halus. Oke. Nah, usus halus inilah yang fungsinya menyerap sari-sari makanan. Ya. Nah, dari sari-sari makanan inilah hewan ruminansia memiliki tenaga yang diedarkannya ke seluruh tubuh menjadi energi. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh diubah menjadi energi. Selanjutnya usus besar, lihat usus besar. Nah, biasanya akan terjadi proses pencernaan terakhir. Ini berupa penyerapan air dan sisa nutrisi dari makanan yang telah dimakan sebelumnya. Di usus besar juga akan terjadi proses pembentukan feses, ya, feses atau kotoran hewan. Kemudian terakhir adalah anus. Nah, sisa dari pencernaan yang berupa feses akan dikeluarkan melalui anus. Oke, thank you. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi, proses pencernaan pada hewan ruminansia yang pertama adalah rongga mulut, di mana makanan itu dikunyah di dalam rongga mulut. Kemudian masuk ke dalam esofagus, ya atau kerongkongan. Kemudian masuk ke dalam rumen atau perut besar. Di dalam rumen
kemudian ke omasum, ke abomasum, usus halus, usus besar, dan dikeluarkan melalui anus. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan membentuk kelompok kecil ya. Bentukkan kelompok. Yang pertama kelompok 1, terdiri dari Putri, Aisyah, Rizky, dan Sakti. Kelompok 2 yang terdiri dari Meja, Amel, Gita, dan Dwi. Ibu kasih identitasnya ya. Kelompok 3 terdiri dari Titi, Fani, Rangga, dan Ratu. Dan kelompok 4 terdiri dari Ian, Dimas, Firda, dan Kaila. Nah, dari kelompok ini kita akan berdiskusi. Ya, Ibu akan kembalikan LKPD-nya, tentang kerja peserta didik. Nah, sudah dapat LKPD-nya? Oke.
pertanyaan dulu. Oke. Silakan kelompok 4 perwakilannya. Silakan dibacakan ya, Pak. Boleh? Dari sini, dari apa? Petunjuknya sudah diapain? Lengkapi ya ini. Lengkapi diagram berikut dengan keterangan yang telah kamu pelajari. Nah, diagram berikut yang kamu pelajari pertama apa nih? Dari sini nih. Dari sini boleh dijelaskan? Silakan. Ya, Dimas boleh dibaca. Dari rumput ininya. Oke, stop. Ya, stop. Yang lain silakan lihat ke depan. Penjelasan dari kelompok 4. Rumput ditemukan di mulut, Yang kelas Dimas, masuk masuk bagus, ke esofagus, kemudian rumen, masuk ke rumen, kemudian terjadi proses apa di situ? tempat terjadinya pencernaan dengan bentuk mikroba bakteri. Dengan bentuk apa dengan bantuannya? Oh, oke, sabar baca ya dengan bantuan. Terima kasih Dimas. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang sama jawabannya? Apa ada yang beda? Sama. Berarti pertama ini makanan dikunyah ya dalam mulut. Kemudian masuk ke dalam. Ya, kemudian apa di sini? Masuk ke dalam. Jadi proses apa di rumen? Terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikrobakteri atau mikroba. Kemudian selanjutnya kelompok siapa? Lihat. Kelompok 2. Ayo silakan juga kelompok 2. Dari rumput dikunyah lalu masuk ke esofagus, dari esofagus lalu masuk ke rumen. Di dalam rumen terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Lalu dikembalikan lagi ke esofagus, dikembalikan lagi ke dalam mulut. Lalu di dalam mulut makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dan lebih sempurna. Oke, terima kasih. Ada yang beda dengan kita? Ya, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Terima kasih kita. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, betul ya. Tadi apa yang dikatakan kita? Di sini rumput dikunyah di dalam mulut, kemudian masuk ke esofagus, kemudian masuk ke rumen. Nah, di dalam rumen ini makanan tercernah ya dengan bantuan mikroba bakteri. Kemudian makanan kembali lagi ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini tadi terjadi lagi proses makanan dikunyah untuk yang kedua kalinya dan lebih sempurna. Oke, selanjutnya kelompok mana nih yang akan maju? Kita kocok lagi. Oke, kelompok 1. ya silakan kelompok 1 siapa yang mau maju? Ya. Rumput dikunyah ke dalam mulut, lanjut ke esofagus, lanjut ke rumen atau perubusan. Proses terjadi pencernaan bantuan mikroba atau bakteri. Masuk kembali ke dalam mulut. Mulut terjadi makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Lanjut ke retikulum. Proses yang terjadi makanan difermentasi oleh bakteri, anaera dan protozoa. Kemudian selanjutnya itu dari retikulum ke mana tuh? Oh, masuk. Oke. Masuk. Ada yang beda? Ya, terima kasih Putri. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, jadi sudah dijelaskan ya oleh Putri sampai ke masuk. Nah, sekarang langsung saja ada satu kelompok yang belum maju ke depan, kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menjelaskan sistem pencernaan hewan ruminansia. Silakan. Iya, dari pertama. Nah, agar lebih lengkap. Yuk, boleh. Oh, bentar. Ya. Rumput dikunyah ke mulut, lalu ke esofagus, lalu ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi pencernaan lewat bantuan mikroba atau bakteri. Kembali lagi ke mulut. Untuk proses yang terjadi, makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya lebih sempurna. Lalu ke retikulum. Maka proses yang terjadi makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Masuk lalu ke abomasum. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Ada yang beda dengan kelompok 3? Oke, betul ya apa yang dijelaskan oleh Ratu. Sangat detail dan sangat jelas ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
Nah, selanjutnya, lihat. Lomba soal selanjutnya. Kita lempar pertanyaan. Dari kelompok, kalau yang tadi kelompok 3, silakan kelompok 3 baca pertanyaannya. Istilah lain kalau kita pada hewan ruminansia adalah Mau dilempar ke kelompok mana yang sudah jawab? kelompok Kelompok 2 apa jawabannya? masuk. Betul? Ya, istilah lain dari perut kita adalah silakan kelompok 2, siapa perwakilan 1 orang baca soalnya. Hewan ruminansia mempunyai lambung yang terdiri atas titik bagian Mau dilempar kelompok berapa? 1, Kelompok 1, silakan 1 orang kelompok 1 jawab. 4 bagian. Betul 4 bagian? Oke, kelompok 1 silakan baca pertanyaannya. Bagian lambung hewan ruminansia yang berfungsi sebagai penyimpan makanan sementara untuk diminum kembali adalah Adalah apa? Mau dilempar ke kelompok berapa? kelompok 4. Kelompok 4. Apa jawabannya kelompok 4? Gigi, lidah, saliva. Bagian lambung, betul apa salah? Coba, apa bagian lambung? Ya, kelompok 4 apa kelompok 4? Terus? Oke, berfungsi sebagai penyimpan makanan ya untuk dikunyah kembali. Silakan kelompok 4. Soal nomor 4 dibaca. Bagian organ pencernaan hewan ruminansia yang ada di mulut. Mau dilempar kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, siap. Silakan jawab kelompok 2. Gigi, lidah, dan saliva. Betul? Sekarang kelompok 2 silakan baca soalnya. Hasil akhir pencernaan makanan hewan ruminansia yang berupa feses dikeluarkan melalui Lalu apa? Silakan lempar ke kelompok mana? kelompok 3. Kelompok 3 apa jawabannya? Betul? Oke, ya jawabannya betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya silakan handphonenya dinyalakan untuk lebih paham tentang materi hewan ruminansia pencernaannya. Kita akan bermain kuis Kahoot. Ya, sudah siap? Silakan di Google cari kahoot.it. Sudah masuk ke kahoot.it? Oke, di pin-nya tuh, silakan. 2358926. Dua tiga lima delapan sembilan dua enam. Silakan masuk. Kelompok 2 sudah masuk. Kelompok 4 sudah masuk. Tinggal 2 kelompok lagi. Kelompok 3 sudah masuk dan 1 sudah masuk. Oke, sudah masuk semua? Kita mulai. Ya. Disebut apa? Oke, ada 2, 3 sudah menjawab? Ya, kita lihat siapa yang tercepatnya kelompok 4. Ya, lanjut soal nomor 2. Ini soal betul atau salah? Oh, biru betul ya. Kita lihat siapa? Kelompok 4 memimpin sementara. Lanjut soal nomor 3. Ya, satu kelompok kalah nih. Siapa? Kita lihat kelompok 4 masih memimpin untuk sementara. Soal nomor 4. Tuh semua ya. Lihat yang tercepatnya masih kelompok 4. Next soal nomor 5. Kelompok lagi belum jawab. Kelompok 3 menyusul. Oke, lanjut soal nomor 6. Yuk, bagian mana? 2 kelompok yang jawab, 3 kelompok. Kita lihat. Kelompok 1. Lanjut soal nomor 7. Benar atau salah? Benar ya? Kamu masuk. Kelompok 4 menyusul kembali. Sekarang soal nomor 8.
Silakan. Sebelum kita melaksanakan refleksi pembelajaran, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi sistem pencernaan hewan ruminansia ini dimulai dari rongga mulut. Ya, makanan itu masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini ada 3 organ. Ada organ apa saja tadi? Oke, kemudian dari rongga mulut masuk ke dalam esofagus. Dari esofagus makanan masuk ke rumen. Dari rumen makanan masuk ke kemana? Kembali lagi ke mulut. Kenapa kembali lagi? Karena mengalami proses pengunyaan 2 kali. Ya, pencernaan secara lebih sempurna. Setelah makanan dikunyah kembali di dalam mulut, maka makanan kemudian masuk ke dalam retikulum. Kemudian dari retikulum ke omasum. Sebelum ke omasum, di dalam retikulum terjadi proses apa? Proses fermentasi yang dibantu oleh bakteri anaerob. Kemudian lanjut ke abomasum. Ya, kemudian lanjut ke retikulum. Nah, retikulum ini yang menghasilkan enzim peksin pintar. Dari retikulum baru lanjut ke usus halus. Dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan, ya, yang digunakan untuk diubah menjadi energi. Kemudian sisa dari pencernaannya masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, makanan ini mengalami pembusukan atau pembentukan feses atau kotoran, ya. Kemudian kotorannya itu atau fesesnya dikeluarkan melalui anus. Ya, nah inilah perjalanan makanan dari rumput menjadi kotoran atau feses. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran apa yang kamu dapat hari ini? Silakan ditulis di stick note. Ya, stiker yang sudah tersedia di kelompoknya, dituliskan pembelajaran apa yang kamu dapat hari ini. Kemudian bagaimana perasaanmu saat pembelajaran ini? Silakan ditulis. Kemudian yang sudah langsung ditempel di bagian sini. Ya, untuk pembelajaran apa yang kamu dapat hari ini. Kemudian bagaimana perasaanmu saat pembelajaran ini? Silakan ditulis. Kesimpulannya sudah, ya, bahwa sistem pencernaan pada hewan ruminansia ini terjadi 2 kali, ya. Terjadi proses pencernaan 2 kali di dalam mulut. Ya, selanjutnya untuk mengukur kemampuan akhir kalian. Nah, kita akan mengadakan post test atau tes terakhir setelah tadi kita mempelajari tentang hewan ruminansia. Ya, Ibu berharap nilainya ini lebih besar dari nilai sebelumnya. Ada yang sebelumnya kita belum dibahas, ya. Nah, kalau ini kan kita sudah belajar tadi. Silakan diisi. Jangan lupa namanya. Ya, jangan lupa diberi nama. Satu lagi, ya. Nah.
pembelajaran sudah selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya, minggu depan, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Silakan kalian belajar dulu di rumah, dibaca agar ketika pembelajaran sudah ada gambaran, ya. Untuk menutup kegiatan hari ini, silakan diberesin dulu bahan ajar buku paketnya. Ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Putri kembali? Oke, yuk. Siap, yuk. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.